Kalau engkau mau bergerak di dalam kesembuhan melawat umatmu di awal tahun, silahkan. Siap Tuhan, silahkan. Roh Kudus, lakukanlah apa yang Tuhan mau di dalam ibadah kami. Bukan ibadah tradisi, tetapi ibadah intimasi kepada Tuhan. Terima kasih. Amin. Saudara, saya disuruh berdoa untuk orang yang punya gangguan lidah tapi bagian belakang. Jadi dekat tenggorokannya sana, lidahnya di belakangnya, di pangkal lidahnya itu ada seperti enggak enak. Ada orangnya di sini. Saya tidak ulang berkali-kali. Di paling belakang. Jadi ini lidah, katakan lidah, tidak mau saya julurin kan tidak enak kelihatannya saudara ya. Jadi katakan ini lidah ya, ini lidah keluar gitu loh. Nah di bagian paling belakang nih, di pangkal lidahnya nggak enak. Jadi saya kasih contoh, gitu saya tunjukin, bener. Itu. Ada berapa orang sekarang berdiri di tempat kita mau berdoa. Yang tidak sakit lidah jangan, saudara. Ya, baik. Yang nggak sakit lidah jangan, tapi yang lidahnya tajam mungkin boleh. Ya, yang selalu melukai pasangannya, ya melukai anaknya juga perlu itu memang sakit lidah juga, saudara. Tapi itu rohani, ya. Baik. Bapa di surga, ini anakmu yang memang di bagian pangkal lidahnya ada masalah. Tadi engkau kasih hamba rasa di lidah hamba dan engkau kasih lihat bagian yang sakit dalam penglihatan. Dalam nama Tuhan Yesus kiranya terjadi kesembuhan. Kami tidak menengking kuasa jahat itu, hanya kami mohon kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kepada Tuhan jawab, tidak perlu kami tengking, kuasa jahat itu akan menyingkir sendiri ketika Tuhan bekerja. Kiranya mereka pulang dengan kesembuhan. Kiranya mereka pulang dengan pemulihan, dan penyakit ini tidak boleh lagi menimpa mereka, tidak boleh lagi datang seumur hidup mereka, nggak boleh lagi kumat sedikit pun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Saudara, sekarang kita mau buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Markus pasal terakhir, ya, ayat ke-14. Markus pasal terakhir, pasal 16 ayat ke-14. Sekarang kita akan berbicara di awal tahun ini, saudara, ya, akan ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan kepada saudara dan saya, yaitu teguran. Jadi tahun ini enggak percaya, tahun ini aku jawab, aku selesaikan masalahmu, utangmu akan menjadi piutang, misalnya begitu ya kan? Dari utang kita berutang ke orang, kita jadi orang yang menghutangi orang dan lain-lain. Enggak, saudara. Itu enggak ada urusannya seperti itu, ya. Khusus untuk di sini, gitu, saudara. Ya, memang tempatnya lain, orangnya lain, ya mungkin juga janji Tuhan lah lain, gitu loh, saudara. Jatuh juga memang hamba Tuhannya lah lain, maksudnya lain dari maunya Tuhan, gitu loh. Ya, Tuhan suruh tegur dia puji, Tuhan suruh ajar dia angkat-angkat, bukan diajar tapi diangkat. Oh, kau sudah tekun, dipuji-puji. Nah, ini bahaya. Baik, demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Saudara perhatikan. Ya, ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan. Saya buka terjemahan lain, saudara. Ya, yang dikatakan kedegilan itu dan ketidakpercayaan adalah dikatakan sini, stubborn refusal to believe. Jadi stubborn refusal to believe artinya gini, saudara ya. Keras hati, kepala batu. Jadi penolakan yang bersifat keras hati atau kepala batu untuk percaya. Ya, itu terjemahan lainnya, saudara. Terus terjemahan satu lagi juga dikatakan begini, ya. Dia reproach them for their unbelief atau lack of faith. Ya, jadi sekarang kita mau lihat di sini di awal tahun. Ya, ini sepertinya awal tahun yang tidak menyenangkan. Kenapa? Maksudnya kan awal tahun Tuhan akan tahun pelipat gandaan mujizat, tahun panen mujizat, tahun. Saya sudah keliling berapa hari ini selama semingguan ini di kota-kota selalu semboyannya mujizat. Saya lihat. Saya sering sampaikan hidup saudara tidak akan semudah omongan cangkemnya hamba Tuhan. Saudara akan kaya. Kalau saudara tidak nyari, saudara tidak bisa kaya. Saudara nyari pun belum tentu kaya. Saudara tidak usah percaya. Makanya tidak ada hal yang begitu dipermudah. Tidak mudah untuk percaya. Kenapa? Karena saudara tidak melihat contoh percaya itu kayak apa. Satu, masih ada contohnya.
Dan seringkali kita lihat tidak sama contohnya, betul? Ketika mereka sedang berkumpul, Tuhan mengatakan apa? Dia mencela ketidakpercayaan mereka. Kalau terjemahan lain katakan, dia mencela kepala batunya mereka, saudara, untuk menolak percaya. Jadi percaya itu, saudara, ya, ada orang yang benar-benar sulit untuk percaya walaupun sudah ikut Yesus, sudah jadi murid Yesus. Saudara perhatikan. Ya, artinya gini loh, saudara. Ikut Yesus belum tentu jadi murid, tolong perhatikan. Ya, levelnya orang Kristen itu, saudara, macam-macam, ya kan? Ikut Yesus rame-rame, ikut KKR, rame-rame ikut ngumpul, itu pengikut. Terus, ya, ada orang-orang yang kalau ada ibadah datang, itu jemaat, pengikut, terus jemaat. Terus apa? Jemaat yang punya hati lembut mau diajar, itu murid. Saudara perhatikan, mau diajar, mau dengar pengajaran. Tapi yang aneh, mereka kepala batu, mereka keras hati, menolak untuk Loh, saudara lihat. Ikut tapi nggak percaya, ini aneh loh. Coba renungkan, kita disebut orang yang percaya kepada Yesus, amin. Tapi ternyata saudara, Alkitab katakan ada hal yang Tuhan cela dari mereka. Ada Tuhan temukan di dalam mereka itu kepala batu. Nah, sekarang perhatikan, saudara. Untuk apa kepala batu? Menolak untuk percaya? Iya. Nah, sekarang lihat. Saudara dan saya sudah percaya, Yesus itu juru selamat, percaya. Yesus mati di kayu salib, percaya. Yesus bangkit, percaya. Yesus naik ke surga, percaya. Loh, iya kan? Betul. Tapi ada banyak hal yang saudara dan saya tidak percaya. Saya ulang. Yaitu, sekarang perhatikan. Apa yang murid-murid tidak percaya tadi kata firman? Bahwa dia bangkit. Lihat. Pelayanan Yesus sebelum dia bangkit menyembuhkan. Pelayanan Yesus sebelum dia bangkit apa? Sampai itu menebus. Pelayanan Yesus apa lagi? Mati buat kita. Pelayanan Yesus apa? Tapi pelayanan Yesus sudah kebangkitan adalah menjadi raja. Pelayanannya berbeda. Jadi mereka tidak percaya. Nah, saudara, coba lihat sekarang. Yuk, saya akan pelan-pelan di sini karena ini agak ruwet. Ya. Ketika Yesus bangkit, para penjaga kuburan lihat, ya, toh, betul, malaikat datang, mereka ketakutan, ya, toh, mereka lihat proses kebangkitan itu. Iya, toh. Tetapi orang Farisi, Saduki, ahli-ahli agama bilang sama mereka, kami kasih kamu duit, bilang dia dicuri. Iya, toh, betul. Terus akhirnya sampai hari ini Alkitab bilang orang Yahudi percaya. Saudara perhatikan, Yesus nggak pernah bangkit. Berarti dia bukanlah si Mesias yang ditunggu. Nah, lihat. Sampai hari ini banyak orang Kristen itu mereka percaya Yesus cuma sampai mati, bangkitnya Anda belum percaya. Alias, aku percaya engkau penolong, aku percaya engkau juru selamat, aku percaya engkau itu penebus dosaku. Tapi aku belum percaya. Saudara, nek kau itu rajaku, enggak bisa. Aku nolak untuk percaya. Lah, percaya aja enggak, apalagi nurut. Amin. Duh, iya apa enggak? Iya apa enggak? Saudara. Jadi, sampai hari ini banyak orang Kristen itu tetap menolak Yesus untuk menjadi rajanya. Hanya percaya pekerjaan Yesus sampai di kayu salib menebus dia. Ya, tahu sampai di situ. Tapi ngatur hidup dia. Sorry, aku tidak percaya. Aku tidak mau diatur Tuhan. Aku tidak mau langkah-langkah hidupku nurut mau Tuhan. Mauku Tuhan nurut aku. Nek aku mau jalan ke kiri, Tuhan bikin jalan ke kiri. Betul. Nek aku mau ke kanan, Tuhan tolong bikin jalan ke kanan. Saudara bisa bayangkan nih, satu kota isinya cuma jalanan, tidak ada lain-lain. Apa jadinya? Ya toh. Jadi sekarang yuk kita lihat di sini. Mereka kepala batu, saudara. Jadi banyak orang itu ikut Tuhan. Tapi kepalanya ini tetap kepala batu. Alias punya pendirian, punya mau, punya rencana, punya prinsip. Semuanya maunya sendiri. Kepala batu maksudnya apa? Tidak percaya maksudnya apa? Nek Tuhan bilang salah, kita tidak percaya itu salah. Kita merasa itu benar, itu juga tidak percaya. Nek Tuhan bilang, nah, sikapmu salah. Rasanya tidak salah Tuhan. Nah itu juga namanya tidak percaya, saudara. Saya pergi saudara ke dokter misalnya, diperiksa misalnya. Maaf ya, kok di bagian jantung detak jantung ada tidak normal. Malah dokter nakuti saya tidak rasa sakit kok. Nah itu kan tidak percaya, betul? Betul. Nah banyak orang Kristen ini saudara, ditegur kelakuannya salah, dia merasa tidak salah.
wajar, itu ada alasannya. Ya kayak gini karena begini. Kalau enggak gitu mah enggak saya gini loh. Ini penyakit, saudara. Lihat. Ya, stabon itu kepala batu. Saudara, kalau saudara di Australia itu namanya dickhead. Itu yang stabon yang paling bego itu namanya dickhead. Dickhead itu otak udang. Saudara, jadi kalau orang di Australia bilang dickhead itu sudah yang paling bego, saudara. Alias paling kepala batu. Nek bahasa Mandarinnya gudao. Jadi orang yang sudah ngomong apa aja enggak mempan sama dia gitu loh. Orang mau ngapa aja ada alasannya. Ngomong apa aja ada kasih alasan, kasih jawaban, kasih pembenaran diri. Orang nikah itu sak paket, saudara, bukan cuma I love you. Ada paket yang lain, paket pengeluaran, pembelanjaan, pengertian, paket waktu, semua harus lengkap sembarang. Dan saudara waktu nikah itu saudara beli dia sepaket. Seperti beli jeruk sekilo, sudah dibungkus sekilo, saudara nggak bisa pilih bijian. Loh, ibu-ibu, bapak-bapak sini kalau nikah bisa enggak? Yang kelakuanmu yang ini aku enggak mau, kelakuanmu yang ini enggak mau, sifatmu yang ini enggak mau, yang kamu boleh bawa waktu nikah cuma ini, bisa? Enggak bisa, saudara beli sepaket. Belinya sudah kiloan. Telur kiloan, saudara enggak bisa pilih satu biji ngambil yang besar-besar tok, enggak bisa. Betul? Kadang kita beli sekilo terus buka, aduh ada rusak 2. Ya emang resikonya. Coba bilang sama istrimu, kamu tuh memang paketan. Bilang sama suamimu, kamu tuh memang paketan. Jadi jangan membanggakan diri bahwa kamu tuh baik, ada bosoknya. Berapa minggu lalu, saudara, saya ajak istri saya pergi supermarket. Terus ada telur lagi diskon. Itu loh, telur yang mengandung omega, apa-apa gitu loh. Yang dibungkus rapi itu loh. Saya bilang, yang lumayan nih, coba telur ini. Ya wis, coba beli 2. Kan bungkusnya rapi sekali. Sampai rumah ada 2 yang rusak, saudara. Nah terus kan tidak bisa balik, no. Ini kan belinya sudah 1 bungkus. Tidak bisa, yang ini rusak 2 tak tuker, tidak bisa. Itu paket. Lah saudara juga jadi orang ngerti engkau itu paketan buat pasanganmu, buat istrimu. Istrimu itu paketan buat engkau. Jadi mesti ada yang bosok. Yang baik engkau syukuri, yang bosok kau maklumi. Gitu tok kok susah. Tapi tolong saudara ya, jangan sekilo, saudara katakan ya, seperti telur sak tray itu, saudara. Ya, ada belasan yang rusak, yang baik berapa biji. Nah ini musibah. Amin. Amin. Lah ini gobloknya beli telur, betul? Tapi Pak dulunya dia itu wis kayaknya Pak, gitu misalnya ya. Betul? Setiap saat aku kalau membayangkan dia, aku mesem-mesem Pak waktu belum nikah. Terus sekarang tiap aku inget dia Pak, masem muka aku Pak. Ingat saudara, engkau itu paketan. Saya itu paketan buat istri saya. Halo? Dia juga paketan buat saya, kiloan buat saya. Halo? Kalau kita sudah ngerti kita ini juga punya kelemahan, kekurangan, kita ini tidak terlalu nuntut dia, titik loh. Tapi kalau kita merasa kita ini lebih baik kelakuannya, lebih mengasihi dia, lebih kerja keras dari dia, lebih berkorban dari dia, nah saudara akan tuntut lebih banyak dari dia. Tapi kalau sadar, aku banyak kelemahannya juga. Terus, menyadari diri itu perlu loh saudara. Karena zaman sekarang kita suka nyanyi, siapakah aku ini? Loh, dia sendiri lupa dirinya, men. Bayang saudara. Ya makanya terus nyanyinya ngeri loh kalau orang lupa diri, betul? Itu lupa ingat. Nek ndak ingat itu baik, lupa ingatan iya, saudara udah kena penyakit demensia namanya saudara. Ya, baik. Nah kembali ke sini sekarang lihat lagi ya. Tuhan mencela mereka karena kepala batu. Sudah jadi murid, sudah ikut Tuhan, sudah lihat penyalipan Tuhan, tapi tetap kepala batu. Halo. Sekarang jujur, saudara dan saya sadar enggak kepala batunya di mana gitu aja dah. Banyak enggak sadar toh. Banyak enggak ngerti toh. Kenapa? Karena tidak pernah dijelaskan dari mimbar, enggak pernah diajarkan sehingga firman Tuhan bilang firman itu seperti cermin. Jadi untuk melihat diri kita masing-masing, yang khotbah bercermin, yang mendengar khotbah bercermin. Bukan hanya yang dikhotbah yang bercermin. Nih bercermin, belum bayar perpuluhan, didatap. Belum. Ini 3 bulan sudah tidak bayar. Loh itu disuruh orang lain yang bercermin. Ada. Ya, jadi sekarang coba lihat. Kepala batu. Kepala batu itu artinya coba lihat.
Tidak bisa terima saran, itu namanya kepala batu. Tidak bisa terima masukan, tidak bisa terima nasihat, tidak bisa terima perubahan. Terus sakarepe dhewe merasa benar sendiri, tidak pernah mau terima teguran, betul? Tidak mau terima nasihat perbaikan, itu namanya kepala batu. Loh, nih anak belajar, moh Pak, kenapa Papa Sugih tunggu mati ya? Ya aku pegang semua lah. Itu juga kepala batu. Karena kurangnya pengajaran membuat orang tidak mengerti apa yang perlu dirubah. Karena kurangnya pembukaan firman Tuhan membuat orang tidak ngerti salahnya di mana. Orang selalu dijanjikan tahun ini ditolong, tahun ini diberkati, tahun ini diangkat, tahun ini Wan buat mujizat, sehingga tidak tahu salahnya di mana. Yang mereka tahu adalah mereka sedang menunggu janji Tuhan. Itu tok yang mereka tahu. Yang mereka sedang ditimbulkan di hati adalah harapan bahwa Tuhan akan memberi mereka. Sulit percaya. Nah sekarang lihat saudara. Saudara sudah percaya dia juru selamat. Diselamatkan untuk apa? Tuhan tuh bukan badan sarnas, basarnas untuk menyelamatkan orang sedang kena apa namanya? Banjir. Ya sudah diselamatkan aman, ya selesai sampai di situ. Bukan, diselamatkan, dijadikno umat, dijadikno jemaat, dijadikno murid, terus dijadikno hamba untuk nurut, dijadikno kekasih untuk ngerti hati. Maaf saya mau ngomong ini yang kita dewasa. Waktu saudara dan saya ini nikah, apa suamimu itu cuma jadi penyaluranmu yang sah, legal? Istrimu itu cuma jadi penyaluran yang sah? Atau ada tujuan yang lain-lain lagi? Halo? Ada toh? Tujuan itu bersama. Betul? Mempunyai keturunan ilahi. Itu toh? Bukan sekedar penyaluran yang legal. Ya apa enggak? Kan ada tujuan yang lain lagi. Terus tujuan apa lagi? Ngerti dia, nyeneng dia, hidup bersama, jadi teman hidup sampai ya apa enggak? Loh, sekarang kita ini jadi umat untuk apa gitu loh? Diselamatkan untuk apa? Kan ada next stepnya ada. Betul apa ya? Nah sering kali, ya sudah aku diselamatkan, sekarang apa? Aku hidup menjadi anak Tuhan. Terus Tuhan punya warisan banyak, minta pokok aku perlu tak minta. Pokok aku butuh tak minta pakai doa. Aku apa pokoknya pokok Tuhan. Cuma begitu. Ini missing linknya ketika kita jadi orang Kristen. Dia panggil kita, dia selamatkan itu ada tujuan. Lihat saudara, ketika orang Israel diselamatkan dari perbudakan di Mesir, Tuhan ada tujuan. Bukan sekedar aku janji bawa kamu, terus dibawa aja. Jalannya mulus-mulus, rata-rata, lurus, cepet sampainya. Betul? Atau misalnya kemudian diturunkan kereta berapi seperti zaman Elia. Masing-masing kereta naik 5 orang, terbang sampai ke Kanaan. Begitu ceritanya? Ada. Betul. Di jalan mereka, Tuhan turunkan hukum-hukum. Dan yang aneh saudara, hukumnya turunnya banyak di gunung Horeb. Di saudara buka Horeb. The meaning of Horeb. Horeb itu bicara tentang tekanan. Horeb itu bicara tentang himpitan. Jadi orang Kristen ini maaf kata, biasanya nek sudah terhimpit luar biasa, tertekan luar biasa, baru mau datang ketemu Tuhan. Nek enggak, santai-santai sama Tuhan. Merasa wis cukup dekat. Tapi nek sudah kepepet baru mau lebih deh. Nek tidak ada permintaan, siapa yang mau bangun pagi-pagi? Secara lihat di sini, ya. Jadi otak yang keras. Jadi semua yang tidak bisa dimasukkan ke otak, tidak sesuai dengan yang ada di otak, itu ditolak. Misal kita punya rencana, Tuhan bilang enggak, loh aku maunya gini, mau apa? Saya pernah banyak kan kesaksian sama saudara. Hal-hal seperti itu. Betul. Ya. Minggu kemarin kita ibadah perdana di persekutuan lain. Ya. Saya tanya kepada salah satu yang hadir karena Tuhan bilang waktu itu bulan 7 kalau nggak salah Tuhan bilang, bulan 12 aku akan lakukan sesuatu yang besar buat hidup kamu. Saya tanya dia, ya. Apa bulan 12 kemarin? Dia kesaksian. Pak, bulan 11 itu dari Januari sampai bulan 10 saya kerja. Ya. Hasilnya bulan 11 adalah rekor 10 bulan kerja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bulan 12 Tuhan bilang apa? Pak,
Aku keluar negeri. Ngapain? Rekor di perusahaanku. Penjualan. Ya, properti rekor aku. Oh ya, terus saya bilang, ingat Tuhan bilang bulan 12? Betul, dia mau lakukan sesuatu. Terus Tuhan bilang apa? Aku bapakmu. Berarti aku mau ngatur kamu. Karena aku mengakui diri sebagai bapak, aku itu akan mengatur. Aku itu akan ngomong kepadamu. Aku itu akan mengajar. Aku itu akan menegur. Karena aku mengatakan aku bapakmu. Kalau kita, aku anakmu Tuhan. Mau belajar? Mau. Mau ditegur? Mau. Minta tol. Terus? Mau dirubah? Mau. Kebutuhan saya bukan perubahan Tuhan. Betul? Bukan karakter yang berubah, bukan otak yang berubah, bukan kelakuan yang berubah, tapi ekonomi yang berubah. Amen. Ya, dia anak perempuan yang bapaknya meninggal ketika dia umur 2 tahun. Anak tunggal, saudara. Ibunya tidak nikah lagi, jadi mereka hidup berdua. Ya. Ibunya sekarang 70-an. Ya, karena dia rajin datang, sering saya dapat pesan buat dia, Tuhan bilang, enggak pacaran. Tapi orang yang kurang kasih sayang di rumah, karena dia nggak punya figur papa, itu mudah sekali jatuh cinta. Mudah sekali ini ada laki sifat kayak kebapaan loh, bukan bapak-bapak loh, saudara, beda. Ya, perempuan tidak senang laki bapak-bapak. Perempuan itu suka walaupun sudah laki ini sudah kakek-kakek, embois itu perempuan istri lebih senang. Jangan terus kebapaan gitu, bajunya kebapaan semua kebapaan ini. Istri kadang-kadang merasa wis tua banget gitu. Saya sering bilang, tapi ya namanya anak kid zaman now katanya gitu, saudara. Ya, pacaran. Ya. Terus apa? Pacaran karena dia tahu dia tidak nurut, dia tidak muncul, tidak berani datang ke persekutuan. Saya diemin aja, saudara. Di rok saya tahu ini anak ngelawan. Pacaran, saudara, disakiti sama pacar. Ya, disakiti parah, tiba-tiba muncul. Muncul saya diem. Udah tahu ini pasti luka parah, biasa, saudara. Ya. Biasa itu. PD Semarang juga gitu. Sebenarnya tegur apa, tidak sesuai, tidak muncul dia. Ya, nanti ini sudah ketemu masalah berat lagi mau konseling muncul dia. Itu biasa, saudara. Ya itu tidak usah lah saudara ngakal-ngakali saya lebih tahu yang gitu-gitu ya. Datang mulai kita muji dia. Ah, ini kepait wis hati, ya toh? Terus saya piye saya bilang. Ya, kan sudah dibilang jangan pacaran dulu, tunggu. Kan Tuhan sudah bilang didekati siapapun sudah teman biasa. Saudara, jadi kalau di sini ada punya anak perempuan, punya anak laki, gampang pacaran, gampang dirayu. Engkau jadi orang tua, periksa dirimu. Engkau kurang kasih. Titik. Orang yang keluarganya cukup kasih di rumah, anak itu akan lebih berat apa? Memberatkan di rumah punya cinta daripada cinta monyet-monyetan, gorila-gorilaan itu. Orang di rumah nih, laki atau perempuan itu tidak dirasa dicintai, tidak aman, dia akan cari cinta ya. Itu fakta loh, saudara. Perempuan yang tidak dapat kasih sayang di rumah, perhatian cukup di rumah itu, benar gampang masuk ke mulut buaya. Saya nggak tahu kenapa disebut laki buaya, padahal buaya itu tidak bisa ngerayu gitu, cep langsung telan. Betul, tidak mungkin kita ketemu perempuan langsung gitu, kita mesti lancarkan jurus rayuan. Berayun-ayun, dirayu dulu baru gitu. Ya, ibu-ibu di sini dulu pasti dirayu. Udah dirayu terus nyesel, kok gampang kena rayu aku. Telat, amin. Umpan sudah dimakan, ikan sudah dinaikkan ke kapal, baru nyesel kok aku makan umpan ya tadi. Ya keliru, amin. Terus sekarang gimana? Ya sudah adaptasi. Terima lupa kok terima nasib. Maksudnya ya sudah, dia adalah pasanganku, ya sudah Tuhan. Kelemahannya, kekurangannya, ya aku juga terima. Terima kasih buat segala kelebihannya, buat kekurangannya tolong aku untuk mengasihi dia, gitu loh. Jangan ubah dia Tuhan, ubah dia. Loh. Kelemahan pasangan itu adalah cara Tuhan untuk mengubah kita, bukan untuk menambah jam doa kita mengubah dia, goblok. Loh. Banyak orang, saudara, yang harus dia terima, dia pergumulkan. Itu juga namanya kepala batu. Saya sering kalau ada banyak ibu-ibu terutama, saudara, Asun tolong doa. Masalah apa? Suami saya, anak saya, mertua saya. Sudah, mau enggak pakai doa? Mau cepat dijawab? Mau, semua bilang, sudah terima, loh.
Loh ya sudah dong, kamu terima, enggak usah doa, sudah selesai masalah itu. Karena enggak terima itu enggak selesai. Saudara-saudara ngotot doakan dia supaya berubah, padahal engkau yang mau dirubah, lah salahnya siapa? Itu juga kepala batu. Berdoa bertahun-tahun dia enggak dirubah, lah salah kita yang disuruh. Tuhan bilang, nah aku kasih supaya kau yang berubah. Kok kau suruh aku rubah dia? Keliru. Itu kepala batu. Tetap enggak mau mengerti. Saya kan sering bilang, batu saudara tenggelamkan di air di sungai 1 juta tahun. Saudara belah, tidak ketemu 1 tetes air di dalam batu. Nah Kristen kalau kepala batu dengar firman itu tidak ada yang masuk. Maksudnya, saya dengar saya ngerti. Tapi masuk ke hati itu tidak bisa sampai ngerubah hatinya itu tidak bisa. Sampai di hatinya itu ada tanda, ada firman. Yang datang sama suamimu ada baiknya tidak? Pasti ada positifnya, betul apa tidak? Mesti ada positifnya, tidak mungkin semua negatif. Baru dia menghargai. Jalan ke mall tuh tidak mesti semua membelanja loh. Betul apa enggak? Lihat toh, puter naik, turun, tidak mesti belanja. Amin. Apa harus masuk mall keluar diperiksa harus belanja? Enggak denda, enggak ada. Betul saudara. Tapi kadang-kadang kan laki itu wis lelah udah lama tidur mah nonton TV mah. Aduh. Jadi apa? Ajaklah dia jalan ya. Banyak suami sekarang ini tidak bisa dengar omongan istrinya. Loh, tapi Pak dia kan nuruti salah. Amin. Loh, Adam ternyata lebih cinta istri, salah pun dituruti. Lah ini bener aja tidak dituruti. Halo, contoh Pak HP ku sudah lah kuno Pak. Tidak usah pasti bisa dipakai mah. Loh itu bener aja tidak dituruti. Amin. Loh Adam cinta istrinya loh. Salah pun dia tuh catat seperti ini kok bandak sesat loh. Loh kok sesat gini? Tidak sesat, kenapa? Dia cinta, dia turuti. Betul, walaupun salah. Lah saudara, istrimu punya permintaan benar kau turutin enggak? Pending terus. Pending sih mah, pending sih. Apa itu? Gombal. Coba lihat Alkitab dari sudut yang berbeda. Think out of the box. Dia nurut tuh. Yang makan, dia makan. Dia enggak bilang salah, enggak sah. Salah pun dia nurut. Lah yang benar dituruti seringkali enggak tuh. Halo. Pak, aku butuh kepengin jam. Sudah, itu wadah atau jammu belum rusak, lu masa beli rusak baru beli. Seret, betul? Jadi sekarang coba bilang sama suamimu, kamu kan keturunan Adam. Adam istrinya punya salah dituruti. Lah aku saranku bener kau ndak nuruti, kau ini keturunan siapa? Coba tanya, ngomong gitu sama suamimu. Kau ini keturunan siapa aja? Lah kalau bukan keturunan Adam, keturunan siapa aja? Coba bilang sama suamimu. Terus terang ya, yang aku sebenarnya mau terus terang. Ya, tapi aku takut gitu. Loh. Karena kita ini terbiasa hidup di budaya timur, di mana perempuan itu hanya nurut, perempuan itu harus lebih menguasai diri, perempuan itu harus di bawah kontrol laki-laki, perempuan itu harus. Lihat salah pun dibilang yang makan, dia siap. Dia tidak bilang memang tidak ada buah lain. Dia tidak bilang, lu ngajak gue salah. Tuhan bilang tidak boleh lu. Dia turut deh. Ini begitu banyak yang istri punya apa, benar tidak dituruti juga. Ingat? Jadi keturunan siapa? Saya tidak ngomong, saya cuma nanya. Ya, jadi ini karena direkam kan, saya cuma nanya, saya tidak jawab. Gitu loh saudara. Jadi kalau ada apa yang ditanya, loh saya kan tidak bilang, loh saya cuma nanya keturunan siapa, saya tidak tahu, makanya saya nanya. Itu juga namanya keras kepala. Ketika kita punya prinsip kayak gini, ya kayak gini. Bagaimana kita memperlakukan pasangan kita? Karena kita melihat di masyarakat, di lingkungan, di keluarga kita, seperti itulah memperlakukannya. Bukan seperti bagaimana Tuhan menyuruh kita memperlakukannya. Betul? Betul. Bahkan kita tidak melihat contoh bagaimana hamba Tuhan memperlakukannya. Saya pernah cerita sama saudara kan, saya KKR di suatu kota. Terus dari firman Tuhan kita doa, Tuhan bilang, di sini ada ibu yang tidak pernah memegang uang, di sini ada ibu yang anakmu sudah tamat kuliah, tidak pernah tahu keuangan suamimu sama sekali. Tidak ada yang angkat tangan. Saya ulang lagi, Tuhan bilang di sini ada ibu yang tidak pernah tahu tentang keuangan suamimu. Tidak pernah. Saya balik, telepon berbunyi.
Dari siapa? Ibu gembala gereja itu. Pak, saya minta maaf, saya tidak ngaku waktu itu saya, Pak. Saya hanya dikasih tiap bulan sekian sama suami saya. Terus berapa sebenarnya keuangan gereja saya tidak pernah tahu. Suami saya tidak pernah kasih tahu. Tidak pernah izinkan saya tahu keuangan itu berapa. Hanya ini 1 bulan. Sampai anak saya tamat kuliah pun saya tidak tahu itu, Pak. Kita ini seringkali tidak dididik oleh firman. Kita masih benar-benar hidup dari adat istiadat dan budaya. Tuhan tidak ngajar gitu loh. Betul? Tuhan bilang apa di kitab Kejadian? Aku akan memberikan kamu apa? Seorang penolong yang equal. Equal itu sama kualitasnya, sama kompetensinya, sama kemampuannya, sama posisinya. Tapi firman Tuhan bilang, kepala rumah tangga adalah laki-laki. Betul. Wakil kepala rumah tangga adalah istri. Dan kalau istri terus yang berkuasa, sekalipun istrinya pinter, sekalipun sukses, suatu hari Tuhan habiskan. Ingat. Saya mau ulang. Kalau istri yang berkuasa, istri yang dominan, sekalipun dia sukses luar biasa, suatu hari Tuhan habiskan sampai 0. Kenapa? Kalau tidak sesuai hukum Tuhan, seberapapun naiknya, dia akan mentok dan dihancurkan. Semakin dia naik, dia semakin dekat dengan dipukul. Ini kisah nyata, saudara. Ya pernah kita, Pak? Seorang pengusaha datang, Pak Ajin, tolong doakan. Terus apa? Aset terakhir saya gudang di pelabuhan. Itu mau dijual. Jual itu pun, itu aset terakhir saya, utang saya masih banyak. Oke, kita doa. Doa Tuhan bilang, tanya dia. Selama nikah siapa yang jadi kepala? Anaknya 2, gede-gede sudah. Nah, saya bilang, saya tidak tanya ya, saya mau tanya 2 anak ini aja. Saya bilang, siapa yang kalian lihat di rumah tangga menjadi kepala? Mama, dua-dua nunjuk. 27 tahun menikah, istri yang pegang kendali semua. Memang tidak salah, saudara, istri nek pinter itu baik loh. Saudara punya istri goblok juga makan hati loh, tahu? Betul. Kita ngomong dia tidak ngerti, kita ngomong dia tidak tangkap, itu kan sangat makan hati kita. Ya jelas, saudara, pinter. Tapi dominannya yang jadi masalah. Jadi aku yang lebih nyari. Ini semua aku yang cari. 27 tahun ambles semua. Terus sekarang saya tanya istrinya, mau minta ampun ke suamimu? Mau berlutut di kaki suamimu? Sekarang? Minta ampun? Mau. Saudara, kalau saudara terus keras hati, saudara, Tuhan punya cara untuk membuat hatimu lunak, saya mau beritahu. Dan cara itu sangat menyakitkan, sangat menghancurkan gengsimu dan keakuanmu. Tinggal pilih. Dihancurkan total atau nurut, itu tok, tidak ada pilihan lain. Bisa enggak, Pak? Enggak dihancurkan dan enggak nurut, enggak bisa. Mau dia istrinya terus, saya pimpin doa. Ya, cium kaki suamimu, peluk kaki suaminya. Pak, maafin aku. Oke, sekarang suami doain istri. Sekarang aku mengampuni istriku yang dia lakukan selama 27 tahun pernikahan. Terus sekarang ikut saya berdoa. Tuhan, kami sudah bikin penyelesaian berdua. Kiranya Tuhan punya belas kasihan kepada kami, keluarga kami. Ya, pimpin doa. Selesai. Tidak pernah ketemu lagi. Ya, kira-kira 2 tahunan saya ketemu dia di mall. Pasan dia bilang. Tinggi orang. Saya lali, saudara. Waktu saya ketemu kurus kering karena stres. Ini udah tembem. Siapa ya dalam mati siapa? Pasang masih ingat saya. Ya Mbak Tuhan masih bilang ingat. Kalau enggak sombong nih. Apalagi dia bilang, baru saya kasih persembahan dikit gampang lupa. Yang banyak ingat. Misalnya kan banyak orang gitu. Iya ingat. Ingat dalam hati ya sopan, enggak ingat lah. Terus saya yang nganu Pak Hasan di jalan nanu. Nah, ingat, iya udah di jalan pelabuhan. Terus ya ada kesaksian. Dalam kondisi aset semua sudah habis, 1 aset sisa tapi utang lebih besar daripada itu, walaupun semua habis masih berutang. Saudara, Tuhan kasih dia ketemu dengan satu orang bully. Bully itu buka usaha di Indonesia. Terus kasih dia pegang.
Terus bulenya bilang, kamu pegang semua, aku pulang. Aku cuma butuh laporan cuannya. Pulang. Jadi bos dia. Dari pemberesan. Jadi saudara, perempuan tidak boleh dominan. Laki nggak boleh diktator. Dua-dua ada rumus sih, bukan berarti dia suruh tunduk. Iya, ya bos, ya bos, ya bos, ya bos. Itu nggak ada saudara. Perempuan disuruh Tuhan seperti itu. Loh, dia equal of the same quality, of the same kompetensi. Sama. Tapi jujur saudara, kita jadi laki seringkali merasa dia yang harus nurut kita, ya Pak enggak? Ya Pak enggak? Sementara kita kewajibannya sangat sedikit untuk menuruti dia. Sedangkan dia punya kewajiban sangat besar, banyak untuk nuruti kita, ya Pak enggak? Aneh Pak? Aneh Pak? Kenapa aneh? Loh, Tuhan bilang dia equal, sepadan. Nih yang namanya sepadan tuh misalnya orang nikah, ya toh, satu tamatan SMA, ya mungkin oke lah satu sarjana. Lumayan lah sepadannya. Tapi ini satu tamatan SD, satu lagi profesor. Itu enggak sepadan nikahnya. Betul. Yang kedua, perempuannya cebol 130, laki 2 meter. Enggak sepadan. Ya tuh, jalan bawa mana dia? Enggak sepadan. Iya. Sepadan. Terus misalnya, laki kurus kering, perempuan dung kayak sumo. Enggak sepadan nih nikah. Tapi Pak dulu kita sepadan, terus kemudian enggak sepadan. Ya. Ya ini mesti dirapikan. Masalahnya kita laki, saudara susahnya kalau udah mulai berumur tuh, makan sedikit sudah jadi gemuk. Itu memang udah berumur, metabolismenya melambat sebelum berhenti. Itu loh, melambat, terus berhenti. Kalau sudah berhenti dibawa ke itu loh, apa namanya? Itu terus dimasuki peti, itu dikirim. Itu saudara, ya ke alam 1,5 meter di bawah. Itu. Halo? Lihat. Ya. Perempuan juga gitu, saudara. Secantik apapun dia, sepintar apapun dia, setinggi apapun sekolahnya, ingat. Itu akan semakin menurun. Betul? Semakin menurun. Biar dia pilates, tetap perempuan 60 sama umur 15 gak sama. Kita ngomong dewasa. Tapi yang membuat itu bisa menjadi tetap bertahan jadi indah itu kelakuannya. Manusia roha, ninya itu yang membuat di depan mata suami itu tidak bisa berubah. Halo? Tapi Pak, biar kayak apa saya baik suami saya sama mata keranjang. Ya salahmu. Kenapa kalau kau nikah sama yang ada keranjang berarti kau dianggap sayuran, kau dianggap apa? Ya keliru. Betul. Saya bilang sulit untuk percaya. Termasuk ya itu, saudara, dia hakim betul. Menurut dia salah, buat kita apanya salah? Saya punya alasan kok. Itu benar kok. Kita tidak percaya dia. Namanya percaya itu kita bilang salah. Ya sudah saya terima salah kok. Jangan salahnya di mana saya? Saya sering ketemu orang yang Tuhan bilang kau salah. Salahnya saya di mana Pak Sun? Nantang saudara. Berapa hari lalu ada mereka punya anak laki ini sedang jadi beban yang luar biasa berat karena kehidupannya. Waktu saya doa Tuhan bilang, hatimu menjerit, anakku tidak berguna. Anakku tidak berguna. Angkat tangan. Saya bilang maju suami istri. Terus Tuhan bilang apa? Sikapmu sama istrimu yang bermasalah. Bukan anakmu itu yang bermasalah. Sikapmu sama istri. Hampir 28 tahun saudara nikah, tidak pernah satu kali pun ngomong saya minta maaf sama istri. 28 tahun nikah. Dengan bangga dia katakan saya tidak pernah minta maaf. Berarti dia merasa aku maha benar lebih dari Tuhan Yesus. Saudara. Tuhan Yesus tidak pernah buat salah. Yuk. Dia juga. Tuhan Yesus kan 33 tahun. Tidak pernah buat, dia 28 mendekati. Tidak pernah, dengan bangga. Terus saya katakan, maaf Pak. Ya, hatinya istri Bapak tuh menjerit kayak gini. Istri bilang betul. Dia bilang, saya tidak pernah salah kok. Di depan jemaat ini saya tidak pernah salah. Barangkali gitu saudara. Ya. Sekarang saya mau tanya engkau sebagai laki-laki. Kapan terakhir kau minta maaf? Kapan terakhir kau rasa kau salah? Kalau salah, tidak usah lama kau ingat memang aku banyak kesalahan. Gitu ya. Betul? Tidak usah aku minta maaf lah, kau tahu lah aku rasa. Loh. Minta maaf itu penting loh saudara.
Dan jangan pakai kata sorry. Sorry itu bukanlah meminta maaf. Sorry itu meringankan. Sorry itu tidak ada unsur, tapi aku minta maaf. Berbeda dengan sekedar sorry. Saya bilang, mau enggak Pak supaya anaknya dirubah? Loh, masalahnya itu anak saya loh gitu, saudara. Tuhan punya cara untuk meremukkanmu. Kalau engkau sendiri tidak menanam hal yang baik buat istrimu, buat anakmu, kenapa anakmu harus memberikan hal yang membahagiakanmu? Siapa engkau? Kan tabur tuai ini hukumnya. Betul. Loh iya apa enggak? Kita nabur yang baik ke istri, kita berhak menuai dari anak. Anak menghormati, anak baik, taat, itu kan memang kita tabur. Kita tabur sama istri sembarangan terus kita berharap anak itu baik. Nabur tuai apa? Saudara nabur jagung pasti tak keluar jagung, amin. Bahkan yang sini nabur jagung enggak keluar kok jagungnya. Tetapnya saya kasih kesempatan. Tetap tidak. Tidak. Saya enggak salah. Saudara suami istri pernah pasti salah. Pasti pernah. Siapa yang sempurna sih? Entah kita ngomong kasar, mestinya kita ngomong lembut. Entah kita mestinya sabar, kita emosian. Entah kita merespon keliru. Pasti pernah yang sampai bilang enggak pernah, itu mengerikan. 28 tahun merasa paling benar. Saudara, orang yang tidak pernah merasa salah, orang yang tidak mungkin bisa diperbaiki. Itu salah satu jenis kepala batu. Alias tidak percaya Tuhan. Tuhan bilang, menurut mataku, menurut penilaianku, menurut firmanku kau salah. Tidak Tuhan. Itu juga menolak untuk percaya. Dan orang itu tidak mungkin, saudara, bisa dituntun Roh Kudus. Karena Alkitab bilang roh itu yang akan membawa kita untuk menyadari dosa. Menyadari Jadi saudara kalau bisa bahasa roh, harus menjadi orang yang sangat gampang merasa, oh ya ada keliru, oh ya salah. Bukan, tidak salah. Wah, punya alasan gini. Itu cuma bisa bahasa roh tapi tidak dipenuhi roh. Cuma pintar ngomong bahasa roh tapi tidak ada rohnya di dalam. Bisa. Saudara jangan kagum deh orang bisa bahasa roh. Bisa bahasanya masih, rohnya sudah pergi. Karena dia masih ingat bahasa roh itu masih terekam, tapi rohnya sudah tidak ada. Tapi kalimatnya dia masih ingat, dia bisa ulang terus, tapi Roh Kudus sudah pergi dari dia. Bisa. Jadi hati-hati orang-orang kepala batu. Saya pun, saudara, saya banyak memperbaiki komunikasi sama istri. Kemarin saya ngomong yang aku lagi sumpah banyak pikiran tentang persekutuan. Jadi aku minta maaf kalau aku mungkin akan menjadi agak sensitif. Saya ngomong sama dia, aku mungkin akan jadi agak sensitif. Karena aku banyak pikiran ini. Ngomong sih, dia oh iya. Udah. Jadi dia juga tidak akan banyak ngomong karena dia tahu suaminya sedang sensitif. Ngomong yang aku lagi jangan tidak tahu apa-apa. Wah, salah apa aku ngamuk ngini. Ngomong. Terus dia, loh yang kamu kok sensitif sama masalah sama aku kok tidak pernah misalnya gitu sih ya. Kok diam gini tuh. Ya, saudara, laki itu seringkali tidak bisa mengerti. Saudara tahu, seorang pria akan mengerti pacarnya, tapi sangat sulit mengerti istrinya. Ayo. Seorang perempuan juga, saudara, akan banyak menahan mulutnya terhadap pacarnya, tapi sulit menahan mulutnya terhadap suaminya. Ayo, benar apa enggak? Enggak laki, enggak perempuan. Masih pacaran nahan diri semua, menunjukkan baik etak. Sudah kawin, KW3 ternyata kualitatif. Betul? Betul apa enggak? Begitu pemberkatan nikah meletek semua, lu aslinya tembaga gitu, bawa lapis emas. Seorang pria itu akan sangat pengertian terhadap pacarnya. Betul? Akan banyak pengorbanan terhadap pacarnya. Akan banyak waktu untuk pacarnya. Tapi begitu pacar itu menjadi istri, berubah kabeh. Karena kita hanya mencari perasaan sensasi pacarannya itu yang kita nikmati. Betul? Nikmatnya pacarannya itu yang kita nikmati, sensasinya itu loh, impulsnya waktu pacaran. Begitu sudah nikah, impulsnya hilang. Masih pacaran sentuh tangannya, duk jantungnya, betul? Ya sudah nikah, sentuh tangan, sentuh apa? Kok udah ada apa-apa? Betul? Tiba-tiba stromnya dari 220 itu cuma menjadi 12 volt. Coba waktu pacaran gemes enggak tangannya ingin pegang-pegang, ayo ngaku, laki-laki sini. Diam gini tuh loh. Bener apa enggak? Masih pacaran gemes ingin pegang tangannya. Bener apa enggak? Kenapa? Waktu sudah nikah pegang HP melulu. Ayo.
Ayo, duduk. Dia pegang HP. Berduaan gini. Terus kalau masih pacaran ingin berduaan terus. Yang aku datang ya. Yang kita pergi ya selalu begitu ya. Kan? Ya kan? Rasanya aku tidak bisa setengah jam tidak hubungi kamu. Betul? Sudah kawin? Lebih baik tidak usah hubungin sih dari pagi sampai malam. Aku masih mangkel sama kamu. Betul? Lebih baik 5 hari udah tidak usah ngomong. Aku masih... Semua kita ini palsu. Semua ini barang KW, ngaku ori. Saudara, kenapa kita tidak nunjukkan iya Tuhan kita ini ori? Terbukti waktu dites, betul? Betul? Loh, sekarang kan musim kalau saudara suka main HP, mesti beli itu loh, kacamata blue blocker supaya tidak sinar birunya itu sangat merusak mata. Kan musim sekarang. Nah, ada yang harga 2 jutaan lensanya toh, ada yang harga 300 lensanya. Bodoh, blue blocker. Tapi saudara yakin 300 sama dengan 2 jutaan? Bahkan ada yang saudara blue blocker itu lensanya biru. Yang namanya lensa untuk menghindari sinar biru itu bukan berwarna biru. Dia tetap berwarna bening. Ada coating khusus untuk mencegah warna biru lewat. Bukan warnanya biru. Itu murah saudara. 80.000 blue blocker. Dah mungkin. Jadi saudara yang tidak bisa lepas main HP beli ya. Daripada matamu bular besok. Kepala batu. Menolak untuk percaya. Menolak penilaian Tuhan. Tidak percaya pandangan Tuhan. Tidak percaya teguran Tuhan. Itu sama tidak percaya. Menolak untuk percaya. Termasuk juga ditegur suruh perbaiki. Apanya yang mau diperbaiki? Dibanding sama laki saya lebih baik. Dibanding suami lain, saya lebih baik. Iya, nek kita pilih yang lebih jelek dari kita. Nek kita pilih sama yang lebih baik dari kita, dia. Saudara, makanya saya sering bilang, orang berani nikah itu, di pernikahan dia disempurnakan. Yang laki akan disempurnakan sifatnya, karena ada bahan praktek dan guru yang menilai dia setiap hari, yaitu istrinya. Dan si istri juga akan ada bahan praktek, yaitu suaminya, dan yang ada guru yang akan menilai dia setiap saat, yaitu suaminya. Saudara, jadi bukan maaf kata, nikah itu cuma kembali ke situ. Legalisasi penyaluran. Sekarang sah, lanjutkan. Enggak. Lebih dari itu pernikahannya. Ngerti jiwanya istri, kondisi kejiwaannya gimana, buat kejiwaannya nyaman. Jadi coba lihat istrimu sekarang, tanya dia nanti pulang, "Mah, piye? Jujur?" Ya, nek jujur ya apa yo. Ya, jangannya, ayo sekarang kembali. Kita keras hati apa, coba? Contoh, Tuhan bilang kamu kurang doa. Sudah doa, itu keras hati. Betul, tidak bisa ditegur. Betul? Baca firman, saya bukan pendeta, mau korban siapa? Itu tidak bisa terima perintah. Rubah kelakuanmu. Lah apanya yang dirubah? Saya butuhnya ekonomi kok yang dirubah kok kelakuan. Nah itu kepala batu. Roh akan menyadarkan kita akan dosa. Jadi kalau kita bisa bahasa roh, ayo menyembah dalam roh, tapi keras hati, bisa jadi itu bukan Roh Kudus. Stubborn refusal to believe. Kalau namanya percaya itu, Tuhan bilang apa? Iya, saya percaya Tuhan. Iya, saya nurut Tuhan. Iya, saya terima Tuhan. Itu namanya percaya. Tapi kalau masa gitu Tuhan, rasanya enggak. Nah ini nomor satu. Halo? Loh, saya pun kemarin gitu. Tuhan bilang, untuk didik orang jadi baik itu butuh kesabaran. Apa 6 tahun kurang sabar? Loh, menurut Tuhan 6 tahun itu belum sabar. Iya, sudah Tuhan. Siap. Sukacita lagi berangkat. Gitu. Jangan 6 tahun ini Tuhan. Nah, ini namanya tidak percaya. Tidak percaya itu kan termasuk juga sikap apa? Bantah. Betul? Misalnya, Pak, kok perutmu tambah kembung gitu? Mana? Itu namanya kan salah ban. Betul? Tidak percaya juga nyangkal. Tidak percaya juga sulit diyakinkan. Saudara, lihat murid-murid lo sudah jadi murid lo. Tapi sulit sekali untuk percaya. Jadi jangan berpikir saya ini orang percaya. Ada percaya yang berbeda. Kalau percaya sekarang dia juru selamat. Sekarang percaya penilaian dia dalam hidup kita. Percaya apa lagi? Saudara, yang menurut dia itu baik begini. Entah menurut kita tidak baik, kita percaya ya menurut dia yang lebih baik. Itu juga percaya. Jadi percaya bukan cuma
Oh kita orang percaya, oke, percaya yang paling dasar, yaitu Yesus Juru Selamat. Nanti sampai percaya, dia ngatur bisnis saudara, dia ngatur keuangan saudara, dia ngatur rencana. Itu nanti levelnya naik terus. Termasuk percaya jodohnya anak-anakmu. Saya ketemu satu keluarga ketika makan pagi tadi. Saya bilang sama anaknya, pertahankan pacarmu itu. Ojo lepas pacarmu itu. Dia punya anak laki, pacaran sama anak perempuan. Karena pertama saya doakan anak ini, dia datang duduk sementara saya ngobrol sama papanya. Tuhan ngomong gini, sudah berhenti dengarkan omongan orang tentang pacarmu. Lanjut sama dia. Saya dapetnya gitu. Terus tadi saya ketemu, saya bilang pertahankannya. Ojo kamu lepas anak perempuan ini. Anak perempuan ini baik. Perempuan itu jenisnya macam-macam. Ada perempuan yang cocok cuma jadi pacar, tidak cocok jadi istri. Yang boros sekali hidupnya, yang hidupnya cuma mau enak-enakan, hidupnya cuma mau, itu tidak cocok jadi istri, jadi pacar tak cocok. Yang mau pergi mall tiap hari, mau beli mewah-mewah, itu cocok untuk pacar, seneng-senengan. Nih jadi istri tidak cocok, ngeluh terus nanti. Saya bilang gitu. Terus saya bilang, ada perempuan yang memang cuma cocok, ya itu jadi teman santai, teman duduk, teman kelabing, ada, tapi tidak cocok jadi istri. Ya, jadi kita harus tahu yang jadi istri itu kualitasnya berbeda hanya untuk perempuan diong-diongan. Nek perempuan diong-diongan gampang saudara, kita banyak uang ajak dia kemana-mana, semua gampang. Tapi nek besok kita agak nyungsep ekonominya, terus dia ngamuk-ngamuk tiap hari, terus dia tidak terima, dia cuma mau terima waktu kelimpahan, terus jadi no istri. Oh ya itu cari neraka. Tuhan kan suruh kita doa, jadikanlah di bumi seperti di, kok milih jadilah di bumi seperti di neraka. Saya bilang pertahankan. Terus saya bilang ya tiba-tiba Tuhan ngomong, HP-mu. Apa HP-mu kata Tuhan? Iya aku sekarang jualan online sukses. Terus HP-ku ini sering hang karena terlalu banyak. Saya bilang sama bapaknya, tambahin modal. Tuhan bilang, kamu mesti punya ruangan tersendiri sekarang. Ya, saya bilang sama bapaknya, kasih dia satu ruangan khusus. Terus dia bilang, saya mau berangkat hari ini loh, sebentar saya mau berangkat ke Batam. Oke, beli HP sana. Lengkapin HP-mu sama yang bagus, sama yang RAM-nya 4 GB minimal. Karena anak sukses bangga loh. Betul saudara? Kalau saudara punya anak tiba-tiba, Pak ayo jalan-jalan luar negeri. Bukan minta uangmu, tapi dia bilang, Pak aku yang bayari semua. Kau bisa ceritakan ke semua orang, anakku yang bayar. Itu bangganya, saudara. Kalah kok kalau merat punya. Tapi kalau anakku memang sering ajak aku jalan-jalan, tapi aku nanggung semua seanaknya, semua aku. Itu enggak ada bangganya. Tapi kalau anakmu sendiri, iya dia simpen, dia yang ngajak semua. Wah itu cerita, lancar banget saudara. Rasanya ingin hidup 1000 tahun itu. Tapi kalau semua saya loh, sampai anaknya ya saya, saya itu. Ya, dia lagi sukses. Terus Tuhan kasih petunjuk, saya bilang sama istrinya juga, tambahin. Terus Tuhan saya bilang, tiba-tiba saya dapetin. Engkau harus mau ngomong kepada orang tuamu, tambahan modal yang kau butuhkan. Kayak tadi kongsi sama temannya berdua. Nah sekarang ngomong ke papamu, kamu butuh berapa? Supaya kamu sendiri. Oh, ibunya terus cerita, itu enggak sama Pak, kongsiannya. Tuhan bilang, engkau punya ruang sendiri, ya sendiri. Terus gimana ya? Kan tadi Tuhan bilang harus mau ngomong ke papamu tambahan modalnya berapa. Dia segan minta lagi untuk tambahan. Jadi tetap kongsi. Dia kan tambah, kembali uang temanmu. Tuhanmu berkati kamu sendiri kok ngapain kongsi. Ada. Terus dia bilang, ya ya sudah. Langsung diantar ke airport tadi. Ada. Jadi, kalau saudara dan saya itu dipimpin oleh Tuhan, walaupun perjalanannya kelihatannya rata, bahkan sekalipun kelihatannya itu perjalanan menurun, itu perjalanan menuju ke puncak. Kenapa? Naik gunung garang ada turunan, turun, tapi itu menuju naik lagi. Daripada naik, tapi di situ ketemu jurang paling dalam. Kalau engkau tidak perlakukan pasanganmu dengan baik, jangan harap engkau menuai sesuatu dari anak-anakmu yang baik. Saya ulang. Seperti bapak yang berapa hari lalu. Anakku, saya mendengar rohnya menjerit, anakku. Karena punya anak laki, bocah.
Kenapa? Karena sikapnya kepada istrinya. Dia menabur yang buruk kepada istri, berharap anaknya jadi memberikan dia tuayan yang baik, mimpi. Jadi bapak-bapak di sini yang sekarang masih bermasalah sama anak, perhatikan sikapmu sama istrimu. Kau tabur yang buruk, kau dapat yang buruk. Jangan pernah mimpi tanam pohon yang kecut keluar tiba-tiba jadi manis, mana bisa? Betul. Tanam rambutan yang biasa tiba-tiba jadi rambutan macan, mana bisa? Sembarang. Makanya perskun kita tidak ada nama mujizat. Berhenti. Jangan ngarap-ngarap yang aneh-aneh gitu. Tidak terjadi. Tapi kalau engkau tabur yang baik kepada pasanganmu, engkau berhak menuai yang baik dari anak-anakmu. Jadi sekarang, perbaiki. Mumpung dia masih ada. Daripada dia pulang, engkau tidak ada lagi kesempatan memperbaikinya. Tapi kalau sama istri baru tak perbaiki gimana? Ini. Ya. Dan kita harus mengerti. Semakin saudara dan saya dewasa, Tuhan memperlakukan kita sebagai sahabat, bukan lagi sebagai anak. Dia akan ngomong kepada kita, dia akan minta pendapat kita ketika kita diperlakukan sebagai sahabat. Jadi kalau anakmu mulai dewasa, jangan perintah-perintah dia, jangan atur dia, jangan mulai menjadikan dia sahabat, mendengarkan masukannya, mendengarkan pendapat. Jadi engkau pun kalau sudah anak-anakmu dewasa, jangan perlakukan dia jadi anak-anak. Jadikan sahabat. Masukanmu apa? Pendapatmu apa? Loh, saudara waktu doa kan ngajukan pendapat, usul. Dan Tuhan bilang, oke, aku kabulkan. Tuhan tidak bilang, aku tidak pernah berencana kasih kamu mobil, tidak usah minta mobil, gitu. Jadi saudara tidak usah doa karena Tuhan tidak kepengen kasih mobil. Kau kan boleh ngusul minta ini, boleh toh? Dan dituruti toh. Betul? Terus sikapmu sama anak bisa gitu enggak? Bisa gitu enggak sikapmu sama anak? Sembarang. Saya dari kecil baca buku parenting, saudara. Dari enggak ngerti saya dari SD saya baca buku parenting. Tapi enggak ada praktek yang mengajar seperti itu. Nah, kita seringkali enggak gitu sama anak. Itu yang membuat anak itu berontak lama-lama. Itu yang membuat hubungan jadi tegang lama-lama. Saya banyak ketemu keluarga yang diberkati secara materi, tapi tidak diberkati secara kekariban satu sama lain. Ya, bapak sama anak ribut, anak sama anaknya ribut. Itu kisahnya. Habis pulang ke KKR di salah satu kota. Kaya sekali, saudara. Ya, gembalanya bilang, Pak Asem doakan jemaat sebentar ya. Oke, datang ke rumah orang kaya. Biasanya kalau pendetanya suruh pembicara tamu untuk pergi doakan itu biasanya yang sugi-sugi. Jarang yang miskin, walaupun sakit berat. Jarang. Ya kalau miskin salam mula miskin gitu aja. Ya. Sana terus saya lihat sudah geletak itu. Waktu doa Tuhan bilang apa? Suruh dia bagi. Loh, suruh dia bagi. Maaf ya, saya bilang. Tuhan bilang suruh bagi. Ternyata om ini tidak pernah bagi, saudara, semua di tangan dia. Rumah begitu banyak di komplek mewah-mewah, tidak ada dipegang anak. Boleh anak tempatin namanya dia semua. Tapi nama si om, tak boleh anak. Pakai iya, nama tetap papa. Perusahaan-perusahaan, tetap papa. Terus doa Tuhan bilang, anak-anak pernah hampir saling bunuh. Anaknya pada ngumpul loh kan, om ini sudah sakit parah. Pada ngumpul semua. Saya bilang, maaf, anak-anak pernah mau saling bunuh. Pada ngangguk, ya, mau saling bunuh. Karena duit wakeh itu, saudara. Salah siapa? Salah bapaknya, bukan salah anaknya. Kenapa? Oke, lu tak wis mandiri, wis lu gak kasih, lu tak kasih. Oh ini papa mama tetap pegang yang ini. Sudah anak damai sejahtera. Tapi nek semua pegang papa, anak pada ngintip. Ngintip semua anak. Terus melihat, loh kok dia dikasih tinggal di rumah itu, mau saling bunuh dia. Saudara, ini kisah nyata, saudara. Kalau anak pun tidak rukun itu bisa diperiksa orang tuanya beres enggak? Jangan nyalahi anak. Emang anak saya brengsek ini enggak ribut terus. Periksa engkau jadi orang tua. Bagaimanapun anak itu memang pasti akan ribut warisan. Tapi ini orang tua bijak. Tidak ribut. Salah satu pabrik emas punya anak 3 laki. Waktu saya khotbah dia cukup satu tempat. Terus dia katakan, Pak Asem kami bisa tidak ajak bapak ke pabrik. Oke, saya bilang. Ya. Duduk. Papa, mama, anak 3 laki. Pak Asem saya mau tanya. Kata mama. Ini pabrik. Saya harus kasih siapa? Waduh. Oke, kita doa. Tuhan, ini pabrik harus dipegang siapa? Anak nomor 2.
Begitu Tuhan bilang anak nomor 2, saya bilang, Tuhan, nek tahu gini, aku ndak datang. Kenapa? Nek aturan itu anak sulung. Lah sekarang kalau saya harus ngomong bahwa itu anak nomor 2 yang ambil pabrik ini. Nek saya pulang ketusuk anak ini yang nomor 1 bisa. Ini resiko loh saudara. Saya diam. Tuhan ini yang benar Tuhan. Nek aku bilang gini terus aku dibacok sama kokonya piye? Wah, nek tahu gini ndak aku datang. Ini namanya benar-benar pelayanan menghadapi pedang ini. Loh iya, saudara, ini kan anak paling aturan nih, anak paling besar. Diam saya lama Tuhan bilang anak nomor 2 lagi diulang. Saya mikir, tetap saya mikir nek kokonya ndak terima aku dibunuh ini. Loh ini uang besar ya. Tapi Tuhan bilang kasih tahu. Terus akhirnya sudah bilang, ya sudahlah mau kakak bunuh ya mau apa nek sudah ngomong loh. Loh ya mau apa saudara, ini kan diri sakit hati. Betul? Orang nek sudah gila uang itu maaf sudah ndak anu kok. Saudara apapun dia sikat kok. Terus saya bilang maaf Tuhan bilang anak nomor 2. Dengan sudah ini sudah ya wis lah. Anak nomor 1-nya bilang, "Bah, makanya saya sudah bilang. Saya kan sudah bilang sama papa mama saya enggak mau di pabrik ini." Wih, lega aku haleluya. Saya membayangkan nih, anak nomor 1-nya langsung lihat saya akan penuh kebencian, itu yang saya bayangkan. Ternyata saudara anak ini tidak tertarik bisnis pabrik emas. Tertariknya, kasih aku modal, aku mau kerja sendiri. Dari dulu dia minta, tapi menurut tradisi anak sulung. Terus, oh ya gitu ya Pak Asen. Iya, saya bilang. Terus, istrinya bilang gini mamanya ini. Memang Pak Asen selama ini operasi seluruh perusahaan ini, anak nomor 2 yang pegang semua. Lah ya wis tuh anak nomor 2 pinter. Terus yang nomor 3 terus gimana Pak Asen? Anak laki juga. Ya wis doa laki udah lega tapi kan Tuhan anak nomor 3 piye? Anak nomor 3 tetap bantu koko yang nomor 2. Yo gitu. Anak nomor 2 ini pegang akunting Pak Asen. Nomor 3 ini pegang akunting Pak Asen. Jadi tetap di sini. Iya, ya sudah bagi aman sampai hari. Enggak bunuh-bunuhan, enggak ribut, 3 laki tok. Enggak ada anak perempuan. Jadi kalau anakmu sampai enggak beres, periksa dirimu, enggak usah minta doa. Enggak usah salahin anak, periksa dirimu itu tok gampang. Keluarga ini bijak. Masih sehat loh, masih 50-an waktu itu belum masih sehat. Belum bagi wis. Anak sulung akhirnya nih kamu terima, kamu mau usaha apa, dimodali. Anak nomor 2, 3 yang di pabrik, terus papa mama udah ngawasi gitu tok. Damai sejahtera. Halo. Jangan tunggu mati. Langkai mayatku sik, terus kalian saling bunuh rebutan. Halo. Halo. Jadi kasih, tapi juga bijak. Kenapa? Tanya Tuhan. Ini dikasih kemana? Ojo sembarang kasih. Nek anaknya nerima bisa ngelola, nggak bisa dikasih banyak ya entek. Justru anak bisa kelola dikasih sedikit, kasihan. Nek ada yang mau dikasih, nek cuma dikasih iman yo, ya tuh percaya, ngono bertekun, ya kamu harus berharap ke Tuhan, ngono ya. Dah, ayo kita pulang wis jam 9 lebih. Ya, jadi yang ayo sekarang yang masih keras hati, masih otaknya ini loh ini ya, sulit diperbaiki pengertiannya, pendapatnya, terus hatinya sulit dirubah, dilembutkan. Ya, masih paling benar sendiri, ditunjukkan salahnya, ndak mau berubah. Hari ini Tuhan bilang, aku mencela ketidakpercayaan. Aku mencela kepala batumu untuk percaya. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya. Kepala batumu. Kita tidak jadi orang kepala batu. Karena firman Tuhan katakan orang yang terus menerus keras hati akan diremukkan tanpa bisa dipulihkan kembali. Kita berdoa. Sudah hamba sampaikan ya Tuhan. Sudah hamba sampaikan ya Bapa. Mungkin ada pesanmu. Kalau ada, silakan. Kalau tidak ada, kami bubar. Kami ketemu lagi bulan depan. Amin. Saudara, saya mau berdoa orang-orang yang punya sakit hati. Sehingga hatinya itu menjadi keras. Sehingga hatinya itu menjadi hati yang
Sama Tuhan tuh tidak bisa benar-benar berapi-api. Tidak bisa rasa benar-benar Tuhan cinta dia. Karena hati yang sakit itu merusak segala sesuatu. Karena semua Tuhan bilang berasal dari hati. Saya minta orang itu tidak usah angkat tangan. Ya, saya minta orang itu cukup taruh tangan di dadanya yang sakit hati. Ya, karena sakit hati itu resikonya terlalu banyak. Ya, kita tidak bisa ditegur Tuhan, kita akan ngamuk. Terus apalagi kalau ada pengajaran kita akan tersinggung. Kalau kita disuruh berubah, kita akan ngamuk. Apalagi suruh berubah. Maksudnya bukan saya yang berubah. Ketika kita sakit hati, kita penuh dengan penolakan. Ketika sakit hati, kita penuh dengan perlawanan dan perbantahan. Kita mau berdoa. Bapak di surga, kami mau berdoa buat beberapa orang yang memang punya sakit hati. Sehingga hati mereka tidak terbuka terhadap rohmu. Hati mereka tidak menjadi lembut terhadap engkau. Hati mereka tidak bisa merasakan kasihmu. Karena hati yang sudah terlanjur penuh dengan luka. Yang bisa dirasakan hanya perasaan sakit. Sehingga itu mengeras dan mati rasa. Kami mau berdoa. Hari ini Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Hari ini Tuhan adakan. Hari ini Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam belas kasihan Tuhan. Kau yang pulihkan hatinya. Sehingga dia tidak keras hati. Sehingga apapun yang Tuhan kehendaki, dia tidak rasa berat. Dia tidak rasa itu sebagai sebuah siksaan, tuntutan yang berat. Tapi dia akan senang melakukannya karena hatinya bisa merasakan cinta Tuhan. Terima kasih. Amin. Namamu mau berdoa buat semangat yang baru menghadapi tahun ini. Hati yang sudah letih lesu, roh yang sudah tidak ada lagi apinya. Semangat doa yang sudah padam. Kami mau berdoa, Tuhan berikan semangat yang baru lagi. Semangat yang baru lagi, semangat yang baru lagi. Untuk melanjutkan perjalanan tahun ini. Sekalipun dalam waktu dekat belum terjawab. Sekalipun dalam waktu dekat belum ada perubahan. Sekalipun dalam waktu dekat belum ada jawaban dari Tuhan. Tapi mereka ditemukan sebagai orang-orang yang semangat. Karena hanya orang yang percaya yang bisa semangat. Orang yang percaya benar-benar bisa semangat. Orang yang taat dan rela hati baru bisa semangat. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sampai di sini, saudara.